Juara dunia MotoGP Marc Marquez tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pebalap asal Spanyol itu langsung diserbu ratusan penggemar yang menyambutnya dengan meriah. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias ratusan MotoGP mania. Fans pun menjadikan momen langka tersebut untuk meluapkan euforia seraya menyapa pebalap Ducati tersebut. Dengan senyum ramah, pebalap asal Spanyol mengungkapkan kebahagiaannya bakal kembali berlaga ke sirkuit Mandalika. Sementara itu, pemirsa, ribuan warga memadati ruas Jalan Pejangkik hingga Udayana dalam rangkaian pawai para rider. Sejumlah pebalap MotoGP seperti Marco Bezzecchi hingga Francesco Bagnaia tiba di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat, jelang MotoGP Mandalika 2025. Setibanya di Lombok, mereka langsung disambut para penggemar. Tidak hanya itu, para rider ini disambut dengan ritual adat, yaitu ritual sembek, yakni penorehan racikan obat tradisional di kening. Para pebalap yang tiba senang dengan sambutan ini dan mengucapkan terima kasih. Gelaran MotoGP seri Mandalika sendiri dimulai pada 3 hingga 5 Oktober. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Meriahkan peringatan hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dikerahkan untuk mematangkan persiapan atraksi di udara pada puncak perayaan HUT TNI. Udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma menjadi bagian dari rangkaian persiapan HUT TNI ke-80 yang akan digelar di Monumen Nasional, Jakarta Pusat pada 5 Oktober 2025 mendatang. Sejumlah pesawat tempur disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi yang menarik. Formasinya ada 5 jenis pesawat tempur yang memeriahkan perayaan HUT TNI. Di antaranya pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Sukhoi Su-27, Sukhoi Su-30, dan Hawk 100-200. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini Purbaya mengkritisi kinerja sejumlah BUMN. Sampai akhir tahun saya ambil uangnya. Kritikan kepada BUMN disampaikan Menteri Purbaya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Di depan anggota Dewan, Purbaya meminta kompensasi untuk BUMN dipercepat. Namun Menko Purbaya akan awasi kinerja BUMN. BBM itu solar, diesel, itu impor. Banyak impor, Pak. Kita banyak impornya sampai puluhan miliar dolar setahun. Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut? Sudah puluhan tahun kan. Kita pernah bangun kilang baru nggak pernah. Sejak kritis sampai sekarang nggak pernah bangun kilang baru. Jadi kilang itu bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya, cuman Pertamina-nya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka kalau Anda nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi. Sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Kita ke informasi lainnya, Putra Presiden RI ketiga B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, memenuhi panggilan KPK pada hari Selasa guna diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten. Ilham tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa siang sekitar pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Ia meyakini akan ditanya tim penyidik lembaga anti rasuah perihal penjualan mobil klasik ke ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebelumnya Ilham Habibie sudah memenuhi panggilan KPK terkait kasus tersebut pada Rabu 2 September lalu. Dalam pemeriksaan itu, Ilham mengaku beri keterangan soal penjualan mobil pada Ridwan Kamil sekitar tahun 2021 dengan sistem cicil. Meski demikian, penjualan mobil yang belakangan telah disita itu belum dilunasi oleh RK.
sisanya itu. Pas sisanya itu saya nanti memberikan maaf. Nanti saya sampaikan setelah saya keluar. Bukan sekarang. Ke berita acara dan sebagainya. Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Prosesi upacara kesaktian Pancasila berlangsung khidmat. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Upacara peringatan kesaktian Pancasila digelar di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara kesaktian Pancasila langsung khidmat mulai dari kumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, penghormatan kebesaran, mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila. Upacara turut dihadiri pejabat dan Menteri Kabinet Merah Putih. Setelah upacara selesai, Presiden Prabowo bersama Wapres Gibran meninjau Monumen Pancasila Sakti. Rangkaian acara ini ditutup dengan lagu-lagu kebangsaan oleh paduan suara. Dengan tema Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya, harapannya menjadi pengingat akan pentingnya Pancasila sebagai landasan persatuan bangsa di tengah tantangan zaman. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900. Setiap 30 September, masyarakat Indonesia kembali mengingat peristiwa bersejarah Gerakan 30 September yang terjadi pada tahun 1965, di mana 7 jenderal menjadi korban. Warga pahlawan revolusi Jenderal Ahmad Yani menggelar doa bersama pada Selasa malam. Doa bersama ini untuk mengenang para jenderal yang menjadi korban dalam peristiwa G30 SPKI yang terjadi pada 30 September 1965. Kegiatan doa bersama ini diikuti oleh berbagai elemen masyarakat. Selain doa bersama, keluarga Jenderal Ahmad Yani juga meluncurkan buku yang berisi catatan Ahmad Yani sebelum terjadinya peristiwa berdarah itu. Kebenaran. Iya, tapi banyak yang kurang ya, atau bisa melaporkan hasil bikin. Kalau saya ingin masyarakat tuh belajar yang sebenarnya, jadi mereka harus baca, jangan mentah gitu loh, kayak jadi nempelin gitu. Pemirsa, kebakaran hebat melanda hunian pekerja konstruksi 1 di kawasan Ibu Kota Nusantara Rabu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kebakaran terjadi di lantai 4 bangunan HPK 1 di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku. Api dengan cepat membesar karena banyaknya material yang mudah terbakar. Kejadian ini mengejutkan para penghuni karena masih banyak pekerja yang berada di area kejadian. Proses pemadaman sudah berlangsung dengan didukung 7 mobil pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan 1,5 jam kemudian.